sehat ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini ada beberapa teman-teman saya juga ini di sini yang hadir ya. Di sini sebenarnya kami juga saya pribadi sharing ya Bapak Ibu ya, sharing. Bukan bermaksud ingin mengajari atau apapun, tapi kita silakan berbagi, berdiskusi bersama-sama nanti terkait dengan materi yang disampaikan. Tidak lupa juga salawat dan salam kita curahkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, sehingga kita sampai saat ini masih tetap lemah dalam agama. Nah, Bapak Ibu semua, kalau untuk saat ini yang kita coba sharing adalah terkait dengan sistem manajemen K3 rumah sakit. Tapi nanti kita coba sama-sama kita lihat sistem manajemen itu apa, lalu SMK3 itu apa, lalu SMK3 rumah sakit itu apa. Jadi kita lebih mengerucut ya, lebih mengerucut ke rumah sakit. Nah, jadi nanti saya udah bisa share screen ya, Pak Aldi ya. Sudah, Pak Ali Salo, silakan Pak. Ya, namun karena nggak tahu nih di tempat Bapak Ibu cuacanya syahdu nggak? Kalau di sini saya berada kebetulan saya lagi di rumah sakit juga ini, lagi ya, orang-orang pada weekend, saya tetap berbagi tugas dengan teman-teman ya, karena ini yang namanya weekend, liburan panjang, itu juga tidak bisa dihindari potensi-potensi bahaya yang mungkin bisa beresiko ya ketika kita libur, kita enak-enak libur. Nah, itu yang harus kita antisipasi bagaimana semuanya itu bisa teridentifikasi dengan baik. Jadi kita berbagi jadwal nih pada saat libur panjang ini nih. Jadi oke, sekarang giliran saya sambil saya ikut mantau di rumah sakit. Ini Syamen, syahdu rasa mendung. Wah, sama ini ya, syahdu rasa mendung. Di Kaltara gimana ini, ada Bu Yuni saya lihat nih. Wah, ini apa kabar? Saya dari Kendari, Pak. Alhamdulillah Dari panas, Pasca Pak, Kendari. di Tarakan Peternakan, Kaltara. Pak. Oh, di Tarakan panas, di Kendari Syahmen ya. Oke. Ya, ini juga ada beberapa teman-teman saya mungkin nanti yang di sini juga bisa nanti menyampaikan terkait dengan sistem manajemen K3 ini yang sudah dijalankan. Oke, Bapak Ibu, saya akan coba share screen karena tadi saya di sini juga Syahmen ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Bayu tadi. Saya izin mungkin video saya stop ya, supaya nanti sinyalnya itu nggak turun naik. Atau tiba-tiba malah ngeblank, hilang gitu ya. Nah, inilah kendala, bukan kendala ya, inilah tantangan ya bagi kita agar sistem pembelajaran yang dengan berbagai macam metode ini, salah satunya adalah daring. Nah, itu kita memang harus prepare, harus siapkan hal-hal yang memang sudah menjadi, jadi ada ranahnya yang bisa kita sikapi, ada ranahnya yang memang udah sifatnya tuh eksternal ya, atau juga bisa jadi faktor alam. Nah, ini yang kita nggak bisa kendalikan. Ya, saya izin share screen terkait dengan sistem manajemen secara umum dulu ya. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan terlihat ya. Siap, terlihat Pak Ali Salo. Ya, oke, baik. Terlihat. Nah, ini ya, kita akan coba bahas terkait dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri seperti apa. Dan saya yakin di sini Bapak Ibu yang bekerja tentu bekerjanya mempunyai manajemen ya. Manajemen itu sendiri merupakan suatu sistem. Nah, sistem inilah yang nanti yang kita lihat, kita kaitkan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, mulai dari kenapa sih kita harus terapkan sistem ini, kenapa harus di-manage, kenapa harus terkait dengan K3, apa sih dampaknya, fungsinya, perannya, tujuan. Nah, kadang-kadang kan orang kalau ngapain sih kita capek-capek kalau nggak ada untungnya gitu ya. Nah, inilah nanti kita coba lihat apa aja sih yang kita dapatkan dari penerapan sistem ini, lalu bagaimana prinsip-prinsipnya dalam penerapan tadi ya. Oke, ini tadi alamat komunikasi saya. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang ingin berdiskusi silakan saja, khususnya terkait dengan K3 rumah sakit. Jadi saya bekerja di RSUP Fatmawati ini masih baru ya.
baru dari tahun 95 Bapak Ibunya. Jadi mungkin sebelumnya saya juga sebagai ini ya, bukan langsung ke K3. Saya sebagai radiografer dulu nih, radiografer. Lalu saya tertarik kenapa saya pengen terjun ke K3 karena ketika di radiologi itu kan ada pajanan bahaya yang paling dominan adalah radiasi ya Bapak Ibu ya. Nah, pajanan tersebut itu yang saya pelajari dan mungkin juga di peraturan, regulasi, ya, jurnal dan lain-lain itu memang berdampak dan berisiko tinggi bagi pekerja serta orang yang ada di sekitarnya termasuk masyarakat. Namun saya perhatikan kok sepertinya nih teman-teman saya kurang aware, kurang peduli ya. Nah, saya coba cari, oh ternyata nggak ada yang memperhatikan atau memantau atau melihat penerapan K3 terkait dengan yang ada di radiologi apalagi dalam skup rumah sakit. Nah, akhirnya saya di situ mencoba untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi saya. Akhirnya saya masuk ke FKM UI ngambil K3 dari S1 dan S2-nya. Nah, itulah kenapa saya akhirnya fokus di K3. Sampai sekarang saya juga sebagai fungsional pembimbing kesehatan kerja. Jadi kalau di Kementerian Ketenagakerjaan atau Sidinakertrans ada pengawas ketenagakerjaan. Nah, kalau di Kementerian Kesehatan itu ada pembimbing kesehatan kerja. Nah, pembimbing kesehatan kerja ini banyak rumah jabatannya yang bisa dimasuki oleh Japung tersebut. Nah, si Japung ini bisa ada di kementerian lembaga, bisa ada dinas kesehatan atau dinas lainnya, ada di rumah sakit, ada di puskesmas, ada di laboratorium, ada di KKP, ya, ada di BTKL dan lain-lain. Selama di tempat kerjanya itu ada potensi bahaya yang kemungkinan itu bisa berdampak dan berisiko tinggi, nah disitulah nanti butuh seorang jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja. Walaupun namanya di sini ya kesannya wah kita lebih jago ya pembimbing kesehatan kerja, tapi bukan dalam artian itu menggurui atau mengajari, enggak, tapi kita mencoba sifatnya itu proaktif ya, apa saja sih yang dilakukan oleh seorang jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja itu khususnya yang di ASN ya. Tapi walaupun non ASN, butir kegiatan terus juga terkait dengan proses kerjanya ini sangat-sangat relevan sekali jika digunakan ya. Jadi memang itu sangat make sense, sangat masuk akal kalau memang ada di tempat-tempat lain dan menggunakan pemantauannya yang terkait dengan apa saja si pembimbing kesehatan kerja itu lakukan. Ya. Oke, lanjut kita ke materi. Nah, ini adalah beberapa kejadian-kejadian yang mungkin juga kita sudah sama-sama pahami ya bagaimana alhamdulillah ya sekarang COVID sudah sangat-sangat melandai, PPKM juga sudah dicabut. Nah, tapi untuk pandemi ini belum ya, untuk pandemi ini kayaknya sepertinya belum dicabut ya, tapi kalau PPKM sudah ya. Terus juga ini bagaimana nanti kemarin itu kita sangat-sangat disibukkan oleh, wah kita nggak pengalaman, kita nggak bisa ini, harus itu. Jadi di sini terlihat sekali bahwa kita tuh memang kurang siap, ya, kurang siap dalam artian kita tuh lebih siapnya kalau ada bencana yang memang real nyata langsung jebret gitu kelihatan. Wah kita tuh udah siap tuh, ya kadang-kadang itu aja masih terlewat. Nah kalau penyakit seperti ini, nah itu kadang-kadang bukan suka abai ya, memang kayaknya nggak apa-apa, masih jauh, masih sedikit ya. Tapi ketika kejadian, wah itu kita lihat ya, effortnya dari pemerintah ya, baik itu pusat, daerah, dan rumah sakit, nah itu sangat-sangat kerepotan sekali ya, apalagi sampai terjadi korban dari tenaga kesehatan itu sendiri. Ini juga tidak menutup kemungkinan kenapa sih kok rumah sakit bisa banjir kayak gini ya. Nah, tentu juga harus dipikirkan nih ya. Hal ini bisa terjadi, lalu bagaimana
untuk mengantisipasinya. Tentu sebaiknya adalah langkah antisipasi dulu yang kita lakukan. Ya, jadi jangan reaktif ya, kita proaktif. Kalau ini kan kalau di beberapa tempat itu kelihatannya reaktif dulu seperti ini. Seperti kalau ada kebakaran, dinas pemadam kebakaran baru ditelepon. Padahal kita mencegah kebakaran. Jangan sampai dinas pemadam kebakaran itu datang. Berarti kalau dinas pemadam kebakaran itu datang, berarti ada kejadian. Nah, justru kejadian-kejadian ini yang kita antisipasi. Oke, nah ini juga ya beberapa peristiwa yang mungkin juga terkait dengan sistem. Ya, terus ada kejadian-kejadian gempa bumi ya dan lain-lain, bencana alam. Nah, ini apakah sudah siap khususnya di sarana pelayanan kesehatan atau di tempat kerja lainnya? Oke. Nah, inilah ya. Ini salah satu terkait dengan jumlah kecelakaan kerja di Indonesia. Kita lihat ya, trennya meningkat. Tapi kalau menurut Bapak Ibu, kalau trennya kecelakaan meningkat, artinya apa ini? Artinya apakah nih? Jadi ada beberapa persepsi nih. Apakah yang melaporkan itu sudah lebih baik dan lebih cepat, atau memang trennya itu kejadian kecelakaan jadi lebih banyak? Nah, ini persepsi yang mungkin bisa kita sikapi nih. Wah, ini kan media massa, media sosial itu kan IT udah lebih cepat ya. Jadi ketika ada kejadian berat langsung ada laporan sehingga bisa teridentifikasi, terdata dan terdokumentasi dengan baik. Nah, jadi kesannya meningkat ya. Padahal dulu sebenarnya sama tapi agak lebih sedikit laporannya dan lain-lain. Nah, itulah walaupun begitu kita lihat dari BPJS Ketenagakerjaan ada klaim ya. Ini kita bicara klaim aja dulu ya. Klaim itu tahun 2021 itu 1,79 triliun ya. 2020 1,56 triliun. Ini triliun ya, itu klaim BPJS Ketenagakerjaan. Dengan catatan ada beberapa kerugian ya. Beberapa kerugian dari kerugian material dan fasilitas ya. Nah, itu tidak dihitung tuh ya, atau ada hitungannya tapi tidak dimasukkan dalam klaim ini ya. Tentu itu satu hitungan yang berbeda. Nah, belum lagi kalau kehilangan jiwa. Nah, itu sangat-sangat tidak ternilai ya secara sosial bagi keluarga yang ditinggalkannya. Nah, ini yang membuat kita cukup prihatin. Jadi semua ini tentu kalau dihitung totali terkait dengan material, fasilitas, jiwa dan lain-lain, tentu itu sangat-sangat besar sekali ya. Lalu bagaimana dengan SMK 3 ya? Dari apa itu SMK 3? Kenapa sih harus SMK 3? Lalu siapa sih yang harus menerapkan SMK 3? Di mana harus diterapkan? Kenapa coba harus diterapkan? Dan bagaimana nih nerapin SMK 3-nya? Nah, saya yakin Bapak Ibu semua yang ada di sini tentu sudah mengimplementasikan atau sudah tahu dan mengimplementasikan terkait dengan SMK 3. Nah, jadi harapannya nanti kita setelah materi 1 dan materi 2 nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh ya Bapak Ibu. Ada yang menarik nih, ada yang menarik terkait dengan latar belakang khususnya untuk ASMS ya, Aviation Safety Management System. Nah, ini ada kajian yang dilakukan oleh Lembaga Penerbangan Sipil Kanada tahun 91 mengenai keselamatan penerbangan. Nah, di sini disimpulkan bahwa satu-satunya cara efisien untuk meningkatkan keselamatan penerbangan adalah mengadop pendekatan sistem untuk mengolah keselamatan penerbangan. Nah, ini yang sama-sama kita tahu ya, kenapa saya ngambil penerbangan di sini sebagai latar belakangnya, karena kita tahu nih, kalau pesawat jatuh itu beritanya sedunia, ya kan? Beritanya sedunia. Tapi bagaimana nanti dengan yang di rumah sakit dan lain-lain, ada kejadian insiden dan lain-lain. Tapi kita ambil sisi positifnya ya, dari sisi positifnya ini dikatakan bahwa cara efisien adalah mengadop pendekatan sistem untuk mengelola keselamatan penerbangan. Ya,
Dikenalnya dengan Aviation Safety Management System. Ini outline-nya ya, tadi sudah disampaikan, nanti terkait dengan latar belakang, dasar hukum, sistem manajemen, pengertian, prinsip, tujuan, fungsi, manfaat, 5 elemen SMK 3 dan kesimpulan. Oke. Pengalaman adalah guru terbaik ya. Yang tadi AFMS itu bicara sistem, di sini bagaimana area itu bagaimana area tersebut melatar belakangi dari sistem keselamatan yang ada ya. Lalu bagaimana regulasi dan peraturan itu bisa diterapkan ya, dari si pegawai ya, staf yang ada, bagaimana proses pelatihannya, trainingnya, peningkatan kompetensi, lalu kultur ya. Nah, budaya ya, sama-sama kita ketahui bahwa budaya kita ya di Indonesia terkait dengan budaya K3 itu memang harus lebih ditingkatkan lagi ya. Lalu bagaimana regulasi-regulasi yang ada di perusahaan tersebut ya. Bagaimana dengan pengetahuan ya. Attitude juga di sini sangat penting ya. Kadang-kadang belum jaminan juga ketika kapasitas kompetensinya baik ya, terus pendidikannya tinggi, tapi dia nggak beretitude. Nah, ini juga bisa menjadi nilai yang kurang ya untuk melaksanakan penerapan budaya ketiga tersebut. Dan Occupational Health Management System itu menjadi kunci strategi pencegahan pada pertengahan tahun 80-an. Nah, kita tahu ya, bencana atau tragedi Bhopal, nah itu cukup banyak menimbulkan korban, dan dari hasil investigasi mengindikasikan faktor yang berkontribusi terhadap kejadian tersebut adalah kurangnya perhatian terhadap desain dan proses plan, maintenance dan plan testing serta alat pengaman, training dan emergency planning, sistem proteksi terhadap lingkungan penduduk di sekitar pabrik. Ya. Nah, dari sini akhirnya kita bisa lihat bahwa K3 harus dikelola sebagaimana dengan aspek lainnya dalam perusahaan seperti di produksi, di operasional, di logistik, di sumber daya manusia, di keuangan dan pemasaran. Aspek K3 tidak akan berjalan seperti apa adanya tanpa ada intervensi dari manajemen. Ya, berupa upaya terencana untuk mengelolanya. Dan hal inilah yang mendorong lahirnya berbagai macam konsep mengenai manajemen K3, dan semua sistem manajemen K3 bertujuan untuk mengelola risiko K3 yang ada dalam perusahaan. Nah, harapannya sih agar kejadian tidak diinginkan atau yang dapat menimbulkan kerugian itu dapat dicegah. Ya. Oke, hasil studi dari AFMS itu ya, dari kajian penerbangan di Kanada itu mengatakan bahwa sebagian besar kecelakaan penerbangan bersumber dari manusia ya, atau human error. Nah, ini kalau bicara terkait human error ini sangat luas sekali ya. Nanti apakah benar-benar human error atau sistem error atau apa gitu, tapi ini secara sekilas disampaikan bahwa hasil studi tersebut simpulannya seperti itu. Lalu kesalahan manusia ini mengindikasikan adanya faktor carelessness. Jadi kurang kompeten dalam melakukan pekerjaan, namun hal ini tidak sepenuhnya benar ya. Maksudnya adalah emang belum ada pelatihan yang seperti itu atau bagaimana sebenarnya ya. Faktor manusia hanyalah mata rantai paling ujung dari proses terjadinya kecelakaan. Ya, jadi paling ujung dia pangkalnya dia karena dia menjadi korban ya. Tapi sebelumnya itu tentu kita tarik ke hilir ya. Nah, seperti apa sebenarnya yang bisa berpotensi. Kalau kita bicara manajemen risiko itu ada Swiss cheese model ya, dari ujung mentok apa enggak, masih ada lolos sampai akhirnya ujung di satunya keluar. Jadi kecelakaan tidak dapat dicegah dengan mengganti manusia, tapi hanya dapat dicegah dengan menghilangkan penyebab tidak langsung sebagai penyebab tidak langsung sebagai penyebab dasar suatu kecelakaan ya. Sebagian besar mata rantai kecelakaan berada di bawah kendali organisasi yang disebut organizational accident ya. Jadi disinilah sistem manajemen berperan penting. Simpulan, nah jadi kita masih bicara simpulan terkait dengan kajian tersebut ya Bapak Ibu, karena menurut saya kajian itu sangat menarik dan bagus untuk kita jadikan pembelajaran bersama, bahwa K3 masih belum mendapatkan perhatian yang memadai semua pihak ya.
Lalu kecelakaan kerja yang terjadi masih tinggi, pelaksanaan pengawasan masih bersifat parsial atau sebagian-sebagian, dan belum atau jarang menyentuh aspek manajemen. Ya, relatif rendah dari komitmen pimpinan perusahaan dalam hal K3. Maksudnya ya mungkin dia berkomitmen, tapi ketika kita tagih komitmennya dalam hal bentuk penerapan, pelaksanaan, implementasi, nah ini perlu effort yang besar untuk kita. Ayo dong, mana nih yang sesuai dengan komitmen. Nah, kualitas tenaga kerja berkorelasi dengan kesadaran atas K3. Nah, ini tentu Bapak Ibu juga setuju bahwa kualitas ini tentu dalam latar belakang pendidikan, edukasi, pelatihan. Nah, tentu mereka mendapatkan ilmu-ilmu atau edukasi atau materi terkait dengan K3 sehingga ini bisa berkorelasi atas kesadaran penerapan K3 tersebut. Lalu tuntutan global dalam perlindungan tenaga kerja yang diterapkan oleh Komunitas Perlindungan Hak Buruh Internasional. Nah, kalau di kita kan ada beberapa mungkin di rumah sakit swasta itu ada serikat pekerjanya, ya dan lain-lain. Termasuk desakan lembaga swadaya masyarakat internasional dalam hak-hak tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan. Ya, kalau kita lihat juga lembaga-lembaga dunia juga sangat concern ya terkait dengan bagaimana mendapatkan perlindungan terhadap tenaga kerja tersebut. Nah, K3 belum mendapatkan perhatian yang memadai semua pihak. Kenapa kira-kira ini? Karena masalah K3 masih belum menjadi prioritas program. Nah, rata-rata manajemen itu berpikirnya benefit ya, benefit dalam artian perputaran uangnya cepat, dapat untungnya besar dan lain-lain. Nah, sedikit sekali yang mengangkat masalah K3 menjadi isu nasional baik secara politis maupun sosial ya. Dulu kan sempat tercetus ya, ini Undang-Undang 170 tentang keselamatan kerja ini undang-undangnya harus ditinjau ulang kembali. Itu saya ingat ada anggota dewan yang bicara hal tersebut ketika ada pabrik petasan di daerah Cengkareng sana ya, kalau nggak salah Cengkareng Jakarta Barat itu meledak ya, terbakar. Wah, itu ininya benar di blow up banget. Akhirnya anggota dewan itu melihat bahwa ini undang-undangnya mana? Ternyata undang-undangnya 170 itu udah lama. Nah, itu sempat tercetus oleh anggota dewan tersebut bahwa ayo dong kita review kembali nih. Mana yang tidak sesuai, kita sesuaikan. Kita pastikan bahwa untuk tren tahun ini segala macam, nah itu seperti apa yang bagus ya. Nah, menurut saya sih itu boleh juga ya, tapi akhirnya sampai sekarang saya juga belum dapat informasi hal tersebut berkelanjutannya seperti apa. Lalu masalah kecelakaan kerja masih dilihat dari aspek ekonomi dan tidak pernah dilihat dari pendekatan moral. Ya, jadi ini juga kadang-kadang menjadi gimana ya si malakama dalam artian gini, kita kalau hilang satu jari diganti sekian, kita kalau hilang tangan diganti sekian, kalau kita hilang kaki diganti sekian ya. Sebenarnya sih ranahnya nggak ke sana, itu memang salah satu upaya, tapi kalau kita berpikir bahwa kita harus safety, ya nggak ada orang yang mau kehilangan jari dan lain-lain, tentu kita akan bekerja secara hati-hati sesuai dengan aspek K3 ya, dan apa yang disediakan sarana prasarana oleh perusahaan tersebut. Nah, tenaga kerja masih ditempatkan sebagai faktor produksi dalam perusahaan, belum atau jarang ditempatkan sebagai mitra. Nah, ini mungkin ada di beberapa perusahaan yang menganggap ya pekerja itu sebenarnya kan kalau menurut saya sih mungkin Bapak Ibu juga setuju aset ya. Pekerja itu aset. Nah, jadi bukannya robot yang ya tinggal disuruh segala macam dan lain-lain. Nah, mereka punya batasan, mereka punya kompetensi yang memang kalau itu manusia tentu batasan-batasannya ya sewajarnya manusia seperti apa ya, baik dari fisik ya, terus juga dari pengetahuan dan lain-lain. Alokasi anggaran perusahaan untuk masalah K3 relatif kecil. Ya, nah tentu ini juga disadari ya oleh kita semua bahwa ada beberapa perusahaan yang memang komitmennya cukup tinggi ya, komitmennya cukup tinggi, supportingnya cukup tinggi itu K3, tapi
ada juga lebih banyak yang perusahaan yang masalah anggaran untuk K3-nya relatif kecil, ya sekedarnya sajalah supaya bisa dilihat, dinilai. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita lihat bahwa K3 belum mendapatkan perhatian yang memadai oleh semua pihak. Ya. Ini dasar hukum, jadi kalau bicara dasar hukum kita sebenarnya sudah cukup lengkap ya Bapak Ibu dasar hukumnya. Ini nggak saya bahas secara khusus, tapi memang kita sudah ada ya mulai dari undang-undang ya, Undang-Undang 45 ya, Undang-Undang 13 ya. Lalu ada Undang-Undang Nomor 170, PP 50 2012 tentang SMK 3 ya. Berikutnya ada lagi pasal-pasal penerapannya di mana Pasal 87, setiap perusahaan wajib menerapkan SMK 3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Nah, nanti kita lihat apa sih yang dimaksud dengan terintegrasi. Lalu ketentuan mengenai penerapan SMK 3 akan diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, ini ada peraturan-peraturan turunannya. Salah satunya adalah PP 50 2012 tentang SMK 3. Ya, kita lihat 2003 2012. Berapa tahun ya sampai munculnya PP. Lalu setiap perusahaan yang lebih dari 100 pekerja di PP 50 itu disebutkan wajib menerapkan SMK 3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Ya, jadi sama itu, cuma di sini dilihat dari jumlah pekerja yang mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi. Dari PP ini sebenarnya banyak turunan-turunannya yang sudah ada, dari mulai peraturan menteri sampai keputusan menteri ya. Nah, ini peraturan dan keputusan menteri ini berbagai macam kementerian dan lembaga ya. Ada dari Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, SDM ya, bahkan dari Batan dan lain-lain. Nah, itu ada mengeluarkan hal-hal regulasi peraturan yang terkait dengan K3 ya. Oke, nah ini adalah teknis operasional K3 ya. Bagaimana nanti yang kita perhatikan adalah safe production ya. Safe production di sini, jadi kalau kita perhatikan bagaimana kecelakaan itu terjadi ya, karena ada resiko yang tidak terkendali sehingga timbul kecelakaan. Nah, sehingga manajemen di sini harus melihat bagaimana analisa risikonya itu dilakukan dengan melihat sumber daya, bahan, ya, lingkungan kerja, peralatan, cara kerja, sifat pekerjaan. Nah, ini menjadi suatu proses. Nah, ketika ini menjadi suatu proses, aktivitas di tempat kerja, maka sudah muncul tuh potensi bahaya dan risikonya. Ya, jadi kita kenali potensi bahaya serta risiko yang ada di tempat kerja tersebut, termasuk di lingkungan sekitar. Dengan harapan ketika proses itu sudah kita kenali dari potensi bahaya dan risikonya dan dikendalikan, yang muncul adalah safe production. Tapi ketika tidak terkendali, maka bisa terjadi kecelakaan atau dampak yang merugikan. Ya, nah ini sistem ya. Nah, yang namanya sistem itu adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dengan yang berhubungan dan berinteraksi ya. Jadi saling berhubungan dan berinteraksi dalam suatu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama. Jadi kita nggak bisa tuh Bapak Ibu sendiri-sendiri. Misalnya saya di rumah sakit nih, ada IPSRS, ya, instalasi pemeliharaan sarana, ada laboratorium, radiologi, ada K3, ada Kesling, ada itu K3-nya nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Nah, itu diibaratkan suatu elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi. Tektokannya ada gitu maksudnya, ya. Dalam satu kesatuan, dalam artian di sini rumah sakit, ya, level tingkatannya tuh rumah sakit. Tentu kita punya visi, misi yang merupakan suatu tujuan utama. Nah, suatu tujuan utama itu masing-masing elemen atau unit atau satuan kerja tersebut itu menjalankan sesuai dengan fungsinya, tapi saling berhubungan dan berinteraksi. Ya, jadi seperti itu. Lalu manajemen. Nah, kira-kira apa manajemen? Ya. Nah, kalau manajemen itu adalah
suatu set aktivitas. Jadi aktivitas yang memang sudah paket ya, maksudnya paket yang meliputi planning, decision making, organizing, leading, controlling yang diarahkan oleh organization resource yang meliputi human, financial, physical, information untuk mendapatkan tujuan atau mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Jadi manajemen ya lingkupnya ya satu kesatuan itu atau paket ya dari planning dan decision making, organizing, leading dan controlling tersebut. Nah, itu siapa saja di dalamnya ya. Oke, nah dari sini kerangka proses manajemennya itu sangat penting yang kita perhatikan terkait dengan